Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-hafidh al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Hajar al-Asqalani as-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbadihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah
berkah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Biidnillahi waridallah, syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa, aja ngaji sugih durung sugih, nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kok apa dia? Mimik. Tes 1. Para hadirin ingkang minulya, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda, Indra Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin bapak ibu ingkang kula hormati, ibu pundi? Wonten ibu-ibu. Wah, iki dugi. Halaman 59. Nggih, hadis 208. Wingi ngeloncati nggih 210 soalnya terhubung dengan hadis yang sebelumnya. Saniki hadis 208. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan diriwayataken saking sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu ora bakal jumeneng apa as-saatu dina kiamat hatta yatabaha sehingga unggul-unggulan sapa anasu menungsa fil masajidi ing dalem bangun masjid-masjid. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa al-khamsatu imam 5 rahimahumullah illa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa sahahahu lan milang sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Hadis 209. Wa ani Ibni Abbasin lan riwayat saking sahabat Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Abbas. Qala ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu ora den perintah sapa ingsun bitasyidi kelawan apa nduwurna bangunane lan nglepok masjid lan nglepok al-masajid ing masjid-masjid. Akhrajahu ngetokne ing hadis sapa Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa sahahahu lan milang sahih hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Hadis 211. Wa an Abi Qatadah lan riwayat saking sahabat Abu Qatadah Al Haris bin Ar-Rabi'i radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Qatadah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Qatadah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza dakhala tatkalane melbu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis mongko ojo lungguh sapa ahad hatta yusolliya sehingga salat sapa ahad rakaataini kelawan salat rong rakaat muttafaqun alaih dan sepakati oleh Bukhari Muslim. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang hukum menghias masjid, ngapik-ngapikno masjid nggih apa maneh menghias apa megah ya, megahno masjid termasuk musholah niki hukume mangke nggih. Tamriku wonten hadis la taqumus saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sehingga orang-orang berlomba membangga-banggakan, memamer-mamerkan ya, membangun masjid. Niki hadis riwayat sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an ingkang wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak. Niki riwayat Imamul Khamsah. Jadi dalam hadis niku wonten istilah Imamul Khamsah, imam perawi dari 5 ulama. Cuma di sini wonten keterangan illa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi. Jadi kalau ono hadis HR Imam 5 berarti bukan termasuk Imam Muslim, Imam Bukhari. Nggih. Sinten Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, nggih, Imam Ahmad bin Hambal, seharusnya masuk Imam Tirmidzi. Tapi ten hadis niki tercantum illa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi, nggih. Jadi sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ya. Ini biasanya dipakai orang-orang yang memakai dalil ini terhadap masjid-masjid yang gede-gede. Titik bangun sampai api-apian. Jadi dipakai dalil haram. Ya, hati-hati Pak. Memang ini hadis yang terkait dengan prediksi atau informasi Kanjeng Nabi tentang hari kiamat, termasuk larangan untuk bermegah-megahan tentang membangun masjid. Kita luruskan ya, memang hadisnya sahih, betul sahih menurut Imam Tirmidzi, sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur, Iran. Okay. Nah, lafadz hadis niki diteliti ternyata milik dari lafadznya Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Dan dalam kalimat hadis perawi yang lain itu kalimatnya berbeda tetapi intinya sama. Ya. Makanya kalau belajar hadis niku ngoten, ini lafadz milik sinten perawinya, gimana sanad mata rantainya dan seterusnya. Nah, di situ ada takumu. Takumu itu termasuk fi'il mudhari', sebab salah satu tanda fi'il mudhari' adalah ono huruf mudhara'ah. Ono nun, ono ya, ono alif, ono ta. Di situ ada takumu. Fi'il mudhari' niki artinya sekarang dan ya sampai akan datang. Maka senantiasa ya tidak akan datang ya hari kiamat sampai orang bermegah-megahan tentang masjid. Takumu artinya apa? Datang, berdiri atau muncul, tidak akan muncul hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat. Itu makna dari la takumu, fi'il mudhari' yang bermakna al-hal, bermakna istiqbal, bermakna sekarang, sedang, sampai akan datang. Itu al-halu wal istiqbal di dalam fi'il mudhari'.
Para hadirin rahimakumullah, di situ ono kalimat yatabaha, ya, yatabaha hatta yatabaha, sampai wong-wong iku bermegah-megahan bangun masjid. Yatabaha ini harus diartikan maknane nopo yatabaha dalam hadis niki. Maka kita merujuk kepada keterangan hadis-hadis sarah dari para ulama hadis. Kita merujuk kepada definisi dari kalimat-kalimat hadis, kitab Qomus, kitab Al-Mujam dan sebagainya, ya. Ternyata yatabaha ini dalam kitab Jami'ul Usul, kitab Jami'ul Usul itu ada pendekatan makna yatabaha itu adalah dimaknai secara sarhul gharib. Artinya al-muhabatu bisa bermakna at-tabaha, bisa bermakna al-mufakharah. Al-mufakharah ini artinya apa? Bersombong-sombongan, bermegah-megahan, bangga-banggaan. Berarti yatabaha isok diarani bermegah-megahan, sombong-sombongan, pamer-pameran, unggul-unggulan tentang bangunan masjid. Nggih, pas artine. Niki termasuk juga wonten dan kitab Qomus Al-Ma'ani. Nggih menika makna dari yatabaha. Angel nggih hadis. Memang kedah ngoten, Mbak. Cegat dipuji wong awak dhewe niki nggih. TTT hadis dhaif, hadis palsu, mungkar, padahal sahih dalam kitab ulama-ulama kita, nggih. Nah, di situ membangga-banggakan masjid, ya, maka masuk dalam kelompok yatabahauna bil masjid. Wong-wong iki ngeten, Pak, terus guru kula. Wong-wong iki gak iso saleh, gak iso disolehi, gak iso khusyuk, gak iso dikhusyui, atau pura-pura khusyuk lek gak mencelok masjid. Ngoten. Lek nang masjid niku wah luar biasa. Tapi dalam kesendirian itu di luar kebiasaan. Nah niki termasuk makna yatabahuna bil masjid. Jadi nyandaro masjid kanggo awake dhewe. Paham nggih? Niku peringatan dari ulama-ulama kita. Nah, hadis niki termasuk hadis tanda-tanda akhir zaman, nggih. Temriku wonten la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat. As-saatu ini artinya hari kiamat, nggih. Itu jumhur ulama hadis akhir zaman. Nah, perawinya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Nah, menurut Ibnu Hibban ini juga hadis sahih, termasuk nyun sewu Ibnu Abbas niki di dalam hadis 209. Kalau sambung malih nggih, cek paham, cek nanti sambung terangane. Hadis 209 ini adalah perawinya sahabat Ibnu Abbas. Hadis 2008 perawinya sahabat Anas bin Malik. Hadis 209 ini itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, riwayat oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Nggih. Napa hadis sampeyan tingali hadis 209, ma umirtu bitasyidil masajid. Kanjeng Nabi dawuh, aku gak merintahno ya membangun ngapik-ngapikno, ngelepok, menghiasi masjid. Aku gak merintahno. Nggih. Lah, biar gak salah paham para hadirin, kadang-kadang yang sewu ada begini, ono kelompok tertentu yang ingin masuk dan menguasai masjid, ya. Nah, karena tidak bisa masuk, masjidnya gawat diapi, dalil iki, Pak, dilarang bermegah-megahan membangun masjid. Soalnya kalau mlebu masjid, wonten ngoten niku, kalau bantah.
riwayat sinten nggih, perawinya sinten, dalam kitab mana ya yang mengatakan itu, apa ada hubungannya. Nah, ini perlu dijelaskan. Lek cocok hadis ngomong sahih. Lek gak cocok ambek kepentingane dhaif, mungkar nggih, niku apa maudhu, palsu. Hati-hati Pak. Hadis-hadis saiki kaya menu panganan. Lek gak cocok ambek wonge diguwak hadis niku. Lek cocok dijogok, kadang tambah-tambahi, gak sahih diomongno sahih. Niki usum ngeten niki Pak. Hati-hati nggih. Usum ngeten niki pundi kula tingali. Nggih. Apa maneh wong-wong sing pura-pura ngerti ilmu. Niki hati-hati nggih. Nah, bagaimana pertanyaannya ngeten, bagaimana untuk merespon hadis-hadis yang terkait dengan tanda-tanda akhir zaman? Ya, cek dibujui wong. Nah, hadis tanda-tanda akhir zaman itu cukup sering dipakai kelompok-kelompok tertentu untuk membujui umat, ya, untuk membodohi umat, ya. Nanti saya jelaskan, gak salah paham. Tema-temanya selalu nanti akan terjadi begini, terjadi begitu. Ya, wong umat tambah wedi. Legitimasi oleh mereka selalu begitu. Ya, jadi sing cocok dijogok hadise, gak cocok di gua. Ngeten Pak, hati-hati. Korbane wong awam gak ngerti ilmu. Nah, bagaimana menyikapi hadis-hadis akhir zaman? Saya di zaman nanti akan muncul suatu zaman kayak hadis la taqumus saah, tidak akan muncul hari kiamat, ngoten nggih. Lah, kita kembali kepada ulama hadis yang satu pemikiran, satu mazhab. Contoh, ulama hadis Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasurya, ketika mensarah menjelaskan hadis sahih tentang hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Nggih. Beliau dawuh, laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bikaunihi min alamatis sa'ah yakunu muharraman au madmuman. Beliau mengatakan, tidak semua, tidak mesti yang diinformasikan khabar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bikaunihi min alamatis sa'ah, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, ya, yakunu muharraman au matmuman, itu hukumnya haram atau tercela. Paham ya? Tidak semua, tidak mesti, kata Imam Nawawi. Sekarang banyak orang jokok dalil akhir zaman, tanda-tanda kiamat, sing gak cocok haram, gak cocok bid'ah, gak cocok mungkar. Hati-hati, kalau ini kadaten gregeten ngaten niki Pak. Kate bantah melalui sinten nggih, kan nerangno untung ana forum-forum ngaji nggih. Lah, beliau mengatakan ngoten, laisa kullu makhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, tidak semua khabar atau dawuh Kanjeng Nabi bikaunihi min alamatis saah, yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, yakunu muharraman au madmuman, ndak mesti hukumnya haram atau tercela. Sinten sing ngomong niki? Ulama sing memang ahli, Imam Nawawi. Beliau mengatakan ngeten, Pak. Contoh misalnya nggih, tanda-tanda hari kiamat, ya, meninggikan bangunan, ya, memperbanyak harta. Contoh misalnya ono wong kiai ulama sawuge, misalnya ono tanda-tanda hari kiamat. ulama sugih misalnya nggih, iki dipakai dalil, Pak. Ku sugih gak oleh neraka. Nah niki hati-hati nggih. Contoh malih, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Betul, itu tanda-tanda yang dikhabarkan Kanjeng Nabi, nggak salah, betul.
Tapi Imam Nawawi mengatakan laisa bi haramin bila syakin. Itu tidak mesti hukumnya haram. Ya, tidak diragukan, semua tanda-tanda itu adalah wa innama hadhihi alamah. Itu semua sebatas tanda. Akhirnya wong wedok disepeleno, Pak. Gara-gara hadis yang tanda-tanda kiamat banyak perempuan. Akhirnya gak anak lanang gak mantep, gak marem. Ngoten nggih. Korbane ya ngene. Jadi tidak boleh kita ini memutus rantai, memutus hubungan dengan umat gawe dalil Kanjeng Nabi. Tidak boleh atas nama sunnah atau hadis umat niki didohno saking Kanjeng Nabi. Sane kathah, Pak, wong-wong sing menuduh kita ini di luar umat Kanjeng Nabi. Dasari hadis Kanjeng Nabi, koplak niki. Ono to hadis Nabi kok gawe mecah belah umat, nggih. Jadi innama hadhihi alamatun, kata Imam Nawawi, itu sebatas tanda-tanda. Wa alamatu la yustaratu fiha syai'un min dzalik, kata beliau. Ya. Bal takunu bil khairi wasyarri wal mubah wal muharrami wal wajib wa ghairi. Tanda-tanda hari kiamat itu, kata Imam Nawawi dalam hadis Kanjeng Nabi, tidak mensyaratkan atau implikasi apapun. Tanda-tanda itu bisa jadi tanda baik, bisa jadi tanda buruk. Wal bil khairi wasyarri. Paham nggih? Tanda-tanda kiamat itu, kata Imam Nawawi, bisa menjadi tanda-tanda baik, tanda-tanda buruk. Wal mubahi wal muharrami, bisa juga menjadi mubah, bisa juga menjadi haram. Wal wajibi, ya, wa ghairihi, bisa juga wajib dan selainnya. Niki maksudnya harus belajar tentang hadis-hadis Kanjeng Nabi. Paham nggih? Kalau wong dalil, ya, saya di zaman nanti akan muncul umat-umat ngeten hadis Nabi, betul, itu hadis Kanjeng Nabi. Okay. Tetapi kita berpegang kepada keterangan ulama-ulama hadis. Okay. Kemudian dari sini Imam Nawawi mengatakan, belum tentu tanda-tanda itu berimplikasi atau bertambah buruk. Bisa juga alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat berimplikasi baik. Paham ya? Wasyarri wal khairi, kata Imam Nawawi. Misalnya tidak boleh menghias masjid. Ya, itu adalah larangan Kanjeng Nabi. Nanti kiamat tambah cepat Pak kiamatnya, gara-gara wong bangun-bangun masjid api-apian. Ya. Menunjuk hadis tanda akhir zaman. Maka megah-megahan masjid hukumnya haram. Iki koplak niki. Kenapa koplak? Ya, sebab itu termasuk memang perbuatan nyatabah, perbuatan megah-megahan, tapi sing dimaksud hadis niki apa sih? Ya, hatta yadabaha linnas. Sing dimaksud apa sih hadis niki? Ngoten, Pak. Ya, nyun sewu nggih. Wong biyen masjid biyen Pak, di Timur Tengah, di Nusantara, sampean tingali gede-gede, megah-megah, api-api, paham? Biyen api-api, masjid Ngampel, abad 14, api rumin, omah sek gedek sesek, masjidnya megah. Apa terus kemudian Sunan Ampel neraka? Menara Kudus abad 15 megah, waktu itu megah Pak, wapi histori wapi kok candi ngoten nggih. Apa kemudian Sunan Kudus tiga dalil iki Sunan Kudus bermegah-megahan bangun masjid neraka? Hati-hati loh Pak, ini hadis Kanjeng Nabi. Dalam peradaban Islam ngeten, masjid itu dulu Pak
lek gak gede diapikno itu bisa membantu perjuangan Islam waktu itu. Sebab masjid dulu itu tidak hanya simbol orang sholat, tapi masjid yang gede, yang bagus, yang kokoh dan megah itu simbol kemajuan, simbol kekuasaan, simbol kebudayaan Islam, simbol keilmuan, simbol peradaban, simbol kekuatan kaum muslimin. Sama jarang tahun Timur Tengah nggih, delok Masjid Umayyah, Masjid Abbasiyah, Masjid Xi'an Cina, Guangzhou. Wah, Masya Allah, kau gede, oh api asitore dia. Kau diwujud kau dalil, oh masjid iku nggak ada nyepetno kiamat. Nah ini, nah kemudian hadis ini yang sewu Pak, yang relevan adalah bukan bangunan masjidnya, bukan besarnya masjidnya, ya. Contoh sampean tingali Masjid Agung Ciamis, Masjid Sultan Banten, Masjid Sultan Palembang, Masjid di Luwu Palupu, itu Masjid Ampel, Menara Kudus, Baitur Rahman Aceh, kau di gede niku masjidnya. Kemudian ono Masjid Agung Mamon Jaya, Tasikmalaya, ono Masjid Agung Sonaah Yaman sing dibangun tahun 700-an Masehi, ono Masjid Uqbah Agung Kairun Tunisia, Kuwati Mekah dibangun 750-an Masehi, ya. Ono Masjid Umayyah, macam-macam, Masjid Jummah, Masjid Agung Suriah Damaskus, Masjid Agung Xi'an Cina sing dibangun 900 Masehi, Masjid Guangzhou Dinasti Tang dibangun 617 Masehi. Nabi seurip, sahabat Nabi dikongkon Kanjeng Nabi mendatangi Cina, dakwah Islam di sana sampai di Guangzhou itu membangun masjid. Sinten semimpin misi Rasulullah niku adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nggih. Paham nggih? Kuwate gede, Pak. Coba sampean nang desa nggih, masjidnya jauh elek, lumuten tok coba. Wong kene iku gak main belas, masjidnya lumuten kabeh, ya. Masjidnya kuwate apik. Masjidnya gede ngene gare. Ono aja ya. Jadi ono ae, ya. Artinya begini, yang dilarang Rasulullah, ya, itu adalah ketika masjid dibangun megah maka kosong dari napa ibadah. Ya, niki otokritik terhadap kita sendiri terhadap peringatan kanjeng Nabi. Masjid dibangun cuma bangunannya formalitas gede dan megah, tetapi tidak substansial, tidak intinya. Masjid bagus, jamaah kosong. Masjid api, kegiatannya kosong. Masjid api, sosiale kosong. Masjid api, golong ngaji. Ya, golong macam-macam. 3 sholat 5 waktu. Loh, pancene masjid ikut 3 sholat 5 waktu. Dan mari ngono tutup dikunci. Ya padha wae. Maksudnya kau ya, sholat 5 waktu dibuka, mari sholat ditutup dikunci. Iki kos-kosan ya. Nah, yang dilarang Nabi itu kata Imam Nawawi bangga-banggaan tapi kosong dari kegiatan. Bangga-banggaan toh, mengejar formalitas kemegahan masjid tapi miskin substansi, miskin program, miskin kegiatan, miskin peduli umat, miskin kebudayaan, ya, miskin ilmu. Ini dimaksud bermegah-megahan. Makanya nyun sewu Pak, panjenengan bangun musala masjid tambah gede, itu konsekuensinya tambah gede, dana tambah gede, uang ikut tambah
akeh, kegiatan tambah akeh. Resiko untuk bangun masjid gede. Nggih. Loh, Nabi melarang, ono hadise betul. Nah, Rasulullah ayatabahan nasu fil masajid, sama kalimatnya aja beda redaksi. Nggih. Nabi melarang untuk megah-megahan masjid. Ya. Nah, itu artinya, jadi makna ini kembalikan kepada ulama-ulama ahli hadis. Ojo nggawe kesimpulan dewe sebab bahaya. Nggih. Bagaimana cara memakmurkan masjid itu yang penting, nggih. Supaya masjidnya gede, rame. Itu yang dimaksud, yang relevan, yang substansial, nggih. Jadi kenapa membangun masjid ini kok harus dimakmurkan masjidnya? Sebab sing mikir masjid mek titik. Paham ya? Sing melok mikir masjid mek titik. Sedikit orang yang memikirkan bagaimana masjid diramaikan. Gak gelem mikir masjid, ndak mau berkorban untuk masjid. Bahkan masjid itu nyun sewu dipakai untuk pancian dirinya. Aku imam masjid, aku kok ya. Kemudian dipakai pancian kehormatan dirinya. Tokoh agama wis mancik masjid. Dipakai untuk apa? Tapi nyun sewu gak tahu cawe-cawe urusan masjid. Akeh mboten ngoten, Pak. Kathah mboten ngoten iki. Ini fenomena juga. Wayahe bangun masjid ya gak nyumbang. Wayahe bersih-bersih dodang-doding tangane. Entekno kopi mbek rokok tok. Ya. Ono celuk toko agama terus pundi niki? Salah kaprah sedaya nek caes tu. Nggih. Sing dimaksud tokoh niku nggih apa-apa melok ngramut, melok kerja bakti, melok berseni, melok ngangkat. Niku, Pak. Nggih. Lek dodang-doding aku ya iso. Dodang-doding. Lungguh nang pojok mbek rokok mbek ngopi. Niki fenomena hati-hati dianggap tokoh agama. Ya, hati-hati, Pak. Ya, akeh wong wis dadi diakon-akon ya Allah. Niku akeh. Aja sampai masjid digawe pancian ya sebagai status sosial pribadinya. Ya. Makanya ya ketika orang ya itu at-tabahi ya bermegah-megahan dengan masjid ya, maka itu namanya tafakhuru bi husni binaiha. Dia bangga dengan kemegahan arsitektur masjidnya, tapi gak mikir bagaimana memakmurkan masjid tersebut ya. Itu sedikit orang yang mau mikirkan itu, saestu sangat sedikit. Sedikit mau memakmurkan masjid mushola ya. Lek dibangun konsekuensinya harus memakmurkan, SDM ditambah. Ojo wong iki kuwi ya, libatkan orang-orang yang mau berpikir tentang kemajuan masjid dan mushola. Soalnya akeh wong komentar mikir masjid mushola tapi gak ada ide, menghambat pembangunan dan program masjid. Hati-hati kathah niki ya. Ya, menambah keilmuan di majelis-majelis masjid, menambah nopo fasilitas ibadah dan toharoh dan sebagainya, program-program kemasjidan dan sebagainya. Otomatis nambah dana, otomatis nambah SDM, otomatis nambah nopo perawatan, ya butuh dana. Ini konsekuensi lek masjid mushola digedekno, paham nggih? Maka butuh banyak perhatian kita ya, bukan malah kita jadikan masjid mushola sebagai pancian kita sebagai tokoh agama ya. Para hadirin rahimakumullah, wonten hadis ya, yang betul saya katakan tadi, sedikit orang memikirkan masjid dan mushola. Niki hadis dari Imam Abi Qatadah, Imam Abi Qalabah Al-Jarmi rahimahullah, sing wafat tahun 723 Masehi di Syam.
muridnya sahabat Anas bin Malik Al-Ansari. Niki riwayat hadis Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, Imam Ad-Daraqutni dan Imam Abi Syaibah dan sebagainya. Napa hadise ya, ya'ti ala ummati zamanun, kata kanjeng Nabi ya, akan datang suatu masa ya, yatabahuna bil masjidi, di mana banyak orang yang membangun masjid, wala ya'murunaha, dan tidak mau meramaikannya. Paham ya? Akeh wong bangun musala masjid, kata kanjeng Nabi, wala ya'murunaha, tetapi gak gelem meramaikan masjid dan musala tersebut. Illa qalila, kejaba wong setitik sing mikir. Wong titik nggih. Mangan sama jak ngrusulo, iki jamae wae sing mikir mek titik. Nabi pun sanjang. Nabi pun sanjang, Pak. Sing mikir masjid musala itu mek titik gak akeh. Ya. Iku gak tau ngewangi jarno. Ya, eling kanjeng Nabi, mek titik sing mikir. mek titik sing ngeramekno, nggih. Lah, jadi butuh kesadaran, butuh napa? Kemauan, butuh kemampuan, butuh kesempatan bagi orang-orang yang mau terlibat di dalam memakmurkan masjid, ya. Makmurkan masjid niki nyun sewu, Pak, bagian dari menegakkan agama. Ya, menegakkan agama niki dawuh Kanjeng Nabi, ya. Jadi untuk membangun masjid, keumatan, santunan duafa, anak yatim, orang miskin, nanti kata Kanjeng Nabi sing penting adalah dana. Loh, Kanjeng Nabi dawuh ngeten niki dalam kitab Mujamul Kabir riwayat Imam Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 912 Masehi di Isfahan Iran. Idza kana fi akhir zaman, ketika datang akhir zaman, la budda, tidak bisa tidak. Itu bahasa Arabnya. La budda, tidak bisa tidak. Apa cara Jawane? Iso gak iso. La budda, iso gak iso. Linnas bagi manusia fiha, untuk menegakkannya, minad darahimi wad dananiri, membutuhkan dirham dan dinar, ya. Yuqimu dinahu wa dunyahu, untuk menegakkan agamanya dan dunianya. Makanya berjuang menegakkan agama itu nanti akhir zaman. Sekarang juga mungkin kita rasakan, lega ono dana gak iso melaku. Butuh kepedulian wong sugih-sugih. Wong melarat nggih monggo sak mampuni, nggih. Niku butuh dana untuk menegakkan agama. Niki pun didhawuhkan kali Kanjeng Nabi. Paham nggih? Jadi intinya dengan penjelasan masjid-masjid yang megah-megah zaman dahulu, ya, penjelasan dari Imam Nawawi dan sebagainya, maka sebagian ulama mengatakan membangun masjid, menghiasi masjid, memperindah masjid, memperluas masjid, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ya. Sebab bagian dari memakmurkan masjid. Coba masjidnya awalek lumuten wong teko ta. Bu, masjidnya lumuten welek bocor bisa ada hujan teko. Mboten nang omahe masjid bocoran. Coba masjidnya gawede api alus wangi indah, akan datang orang sholat di masjid. Itu alami, ya, keindahan orang terhadap suatu masjid. Maka mendatangkan orang ke masjid inilah yang kemudian bagian dari memakmurkan masjid. Akhirnya orang nyumbang dus air minum, nyumbang karpet, macam-macam. Akhirnya akhirnya orang sodako, termasuk menegakkan agama. Ojo ala itu, Pak. Nggih, ojo ala itu. Nggih. Pun. Kemudian hadis niku, Pak, boleh membangun masjid dengan catatan, ya, tidak
tidak fokus hanya formalitas bangun bangunan fisik masjid, tetapi harus memperhatikan substansi fungsi masjid, substansi fungsi musola. Niki. Nah, kemudian ditegaskan malih kali Imam Al-Munawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1621 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Faidul Qadir Syarah Jamus Shaghir, beliau mengatakan wa ma kullu alamatin ala qurbis saati. Tidak semua tanda kiamat itu tercela. Wa ma kullu alamatin ala qurbis sa'ah takunu madmumah. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Paham nggih? Tidak semua tercela. Contoh, ono tanda-tanda sing hilang, sing tercela. Apa? Kartifa'il amanah, hilangnya amanah, tercela itu. Tercela. Nah, jadi pengurus apapun nggak amanah, itu adalah bagian dari kartifa'il amanah. Termasuk tanda-tanda akhir zaman. Nah, jika kita menemukan, mendengar hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda kiamat, maka teliti dulu kualitas hadisnya. Menurut ulama hadis, ojo menurut sampean dewe. Yang kedua, jika hadis itu sahih nggih, maka perhatikan makna-makna, syarah-syarah, penjelasan maksud dari hadis sahih tersebut dari ulama-ulama hadis. Ojo dipang mentah-mentah, nggih. Ojo dipang mentah-mentah. Akhirnya disimpulno hari kiamat tanggal 12 September 2016. Pernah? Apa kok ngono? Tanda-tanda. Wah, koplak niku. Ya kiamat dhewe akhire. Niki. Para rahimakumullah. Jadi hadis itu bisa juga menjadi otokritik kita dari Kanjeng Nabi. Kewaspadaan nggih. Seperti yang sewu. Nanti tidak ada orang yang membantu menolong agama Islam. Betul, ono hadise, ono terangane. Tapi kemudian jangan kemudian ini harus dimaksudkan. Artinya begini, nantinya banyak yang kelihatan menolong, membantu terhadap agamanya, tetapi mereka membesarkan dirinya. Yoke pancian mau, Pak. Menjadi pancian status sosialnya, membesarkan pengaruhnya supaya tetap dihormati, tetap ditaati, tetap diwongno dan sebagainya. Ini hadis yang dimaksud kewaspadaan. Makanya kita harus hati-hati. Lek ono model kayak gini, kan ngono, pasti nopo menghambat, menghambat kemajuan masjid. Makanya siapapun yang ingin bantu masjid musola itu bagian dari menegakkan agama. Sing duwe ambek duweke, sing duwe ilmu ambek ilmune, duwe tenagae, pikiran ambek pikirane, semampunya. Kita untuk membantu masjid. Jadi jangan masyarakat terkecoh dengan hal ini, terkecoh. Terus pundi, kelihatannya ahli ibadah, ngimami kono, ngimami kene, ngimami kono kene dan sebagainya, tapi ndak ro ilmu, nyun sewu, Pak, tapi nggak ro ilmu. Akhir rumongson duwe ilmu sebab dihormati, dijadikan rujukan masyarakat tentang fatwa hukum agama. Terus Gus Bak niki rusak mangke umat. Bedakan ahli ibadah mbak ahli ilmu, nggih. Bedakan nggih. Syukur ahli ibadah nggih ahli ilmu. Sing jelas belum tentu ahli ibadah itu ahli ilmu, kata Gus Bak niki. Tapi ahli ibadah saja. Ojo melok-melok fatwa, ojo melok dalil. Nanti izin aku lo sering imami, ditokohkan agama awak dhewe iki, ditakoni agama gak ngerti, izin rek izin. Nyun sewu, Pak.
Ya, ini kathah ngeten niki. Kula niki dateng nglurus ngeten niki dikira gak seneng mboten, nggih. Ora hadir rahimakumullah. Niki sampun diprediksi Kanjeng Nabi piyambak mboten kula. Ana riwayat dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, niki riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1012 Masehi dalam kitab Al-Mustadrak dan sebagainya. Kanjeng Nabi dawuh, yakunu fi akhir zaman, bakal muncul di akhir zaman ibadun juhalun, ahli ibadah sing bodoh. Paham ya? Ahli ibadah sing bodoh, ya. Wa qura'un fasaqatun, ahli maca Quran tapi fasik. Niki sampun prediksi kali Kanjeng Nabi. Maka kita waspada. Lek ahli ibadah melok ngomong agama, lek pinter enggak masalah. Tapi rumangsa pinter, rumangsa ngerti, rumangsa alim, ini bahaya. Ya. Kadang pendapat yang sampaikan itu rumangsa bener, menurut fakta salah total. Dilurus ngamuk, paham ya? Ngamuk, akhirnya gak seneng. Fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Seolah-olah si dianya salah, aku yang bener. Bahaya, Pak. Jangan sampai menjelek-jelekan orang lain untuk membaguskan dirinya sendiri. Ojo sampai. Nggih. Kalau niki masalah niki mboten guyon, serius nih. Masalah ilmu niki, Pak. Nggih. Jadi hadis-hadis tadi itu kata guru saya bisa menjadi kewaspadaan kita. Nggih. Nyun sewu, Pak. Gara-gara wong rumangsa pinter agama, nggih. Sing kate muncul pinter agama generasi kita didelep-delepno. Arek wingi ke sik bau kencur ke dan sebagainya, tekek ke itu kan, ini akhirnya nggak muncul. Nyun sewu, kita harus sedih ketika wilayah kita, desa kita itu habis orang-orang soleh, habis orang-orang ahli ilmu, ahli ngaji. Sedih harusnya. Sing akeh ibaden juhalun, wong ahli ibadah tapi bodoh, niku kata. Niki harus waspada, Pak. Ya. Sebab yang banyak kesolehannya kesolehan formal. Ibadahnya dipakai untuk ngukur dengan orang lain. Aku ngimami mendino, iku gak tau ngimami, oh gak masuk belas. Contoh, kuping krungu dhewe niki. Paham nggih? Gak oleh ngoten niku. Mboten angsal. Nggih. Kemudian dikatakan Kanjeng Nabi, yadhabus sholihuna wa tabaqa hasalah. Sing sedih habisnya orang-orang soleh, habisnya orang-orang berilmu, habisnya orang ngaji di desa kita, wilayah kita, lingkungan kita, harusnya sedih semua. Nah ini kasedih kita aneh. Hadis sahih Imam Bukhari Muhammad niki. Jadi hilangnya orang-orang soleh, akhirnya sing muncul ampas. Ya, wa tabaqa husalah. Sisanya adalah ampas-ampas. Kono fungsi ini, ya, menang serbane, nggih. Niki, Pak. Ya, iki kalau sampai akan Gus Bak pun sanjangetan cuma besok kali betul kalimat kata mawon. Nah, untuk memakmurkan masjid maka butuh kelembagaan sing namanya takmir masjid. Ya. Dari dua kata, Pak, amaro ya'muru, ya, amarah, atau pakai tasdid, ya, amaro yu'ammiru takmiron. Dua pendekatan. Yang jelas ya'muru dan yu'ammiru itu fi'il mudhari' terus menerus memakmurkan masjid musholla, tidak boleh berhenti. Ya, terus menerus bangun keramaian musholla masjid. Ya, kudu ono sing
berjuang, kudu ana sing duwe ide, kudu ana sing danai, kudu ana programe, selalu terus ngurus masjid, mbuh ibadahe, mbuh keilmuan majelise, mbuh dakwahe dan sosiale dan sebagainya. Itu harus dipikirkan oleh orang. Jadi takmir niku, pengurus musala masjid niku kudu ana niat sing kuat. Niat sing kuat, sebab akeh fitnah jadi pengurus masjid dan musola. Nggih Pak Marzuki nggih. Kata nyekel duit titik lho takmir musola nyekel duit sapa iku? Paling gawe ngopi. Lho ngoten Pak. Misale nggih paham nggih. Kemudian hadis ke-211 isai bengi ya. Nyun saya tak tambah titik. Idza dakhala ahadukumul masjid, ketika kita masuk masjid, fala yajlis, ojo lungguh sik hatta yusolli raka'ataini, sampai kita salat 2 rakaat. Napa namanya? Salat tahiyatul masjid. Ya. Jadi fala yajlis itu berupa larangan, ya. Kalau kita masuk masjid, ya, sudah punya wudu, kemudian duduk sengaja enggak salat tahiyat masjid, maka kata Imam Nawawi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Setiap apapun itu butuh penghormatan, ya. Butuh penghormatan, ya. Wonten ten kitab Tambil Ghafilin karangannya Imam Abu Lais As-Samarqandi Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 983 Masehi di Afghanistan, niku mengatakan likulli syai'in tahiyatun, setiap sesuatu ono penghormatan. Wa tahiyatul masjidi rakaatani, penghormatan masjid adalah salat 2 rakaat. Berarti kita setiap masuk masjid itu sholat 2 rakaat untuk kehormatan masjid. Yeah. Kecuali panjenengan ngeten, ono pertanyaan, kapan terakhir sholat 2 rakaat masuk masjid? Apakah harus tahiyatul masjid? Belum tentu. Pokoknya sampean waktunya bu panjang bu pendek, ngumani waktu panjang ya tahiyatul masjid, sunnah rawatib, ngerti nggih? Tapi lek sampean gak sempat tahiyatul masjid sebab waktu pendek, sampean sunnah qabliyah, maka termasuk idza dakhala masjid, penghormatan masjid, oleh pahala melbu masjid, paham nggih? Lek waktu duwa lakoni kabeh, ba'da wudu, rawatib, sunah rawatib dan sebagainya. Batasnya apa? Idza uqimatis shalah, ketika iqamah salat, fala sholata illa maktubah, ojo salat kecuali salat wajib. Jadi lek ono iqamah sampean ojo salat tahiyatul masjid, ojo salat sunnah qabliyah, langsung masuk salat fardu. Ya. Ono wong kate qomat sik salat tahiyatul masjid dinteni sawe men. Delok Pak. Ahli ibadah kudu arif dan bijaksana. Iki wayahe kate rek qomat, ya ojo ya langsung melok barisan salat, ya niki. Jadi kapan dilakukan? Setiap sampai masuk masjid itu sunnah tahiyatul masjid. Sampai misalnya masuk masjid sunnah salat mulai sik, ya malik masjid melbu malih menapa tahiyatul masjid. Imam Nawawi dawuh ngeten, masuk berkali-kali jenengan masuk masjid ya sunnah salat tahiyatul masjid. Waktune bebas niki Pak, nggih. Awan, bengi, esuk, ya. Kenapa? Di dalam mazhab Syafi'i, salat yang ada sebab mutaqaddim mendahului dan salat yang ada sebab muqarrin, ya, membarengi. Contoh, salat sunnah yang mutaqaddim yang mendahului, panjenengan salat tahiyat masjid alasane melbu
masjid. Berarti zawatul asbab ono sebabe itu boleh. Contoh Pak Suktisno masuk Al Kausar mari asar misalnya nggih, kan tidak boleh sholat sunnah mari asar. Kalau kita mazhab Syafi'i, sholat sunnah zawatul asbab sing duwene sebab mlebu masjid idza dakhala ahadukum. Kanjeng Nabi dawuh itu tetap disunahkan tahiyatul masjid sebab sunnah zawatul asbab duweni sebab. Paham nggih? Duweni sebab. Apa itu sholat sunnah kono mari asar, perlu dipertanyakan keilmuannya. Para hadirin rahimakumullah, tambah titik malih sing oleh perlu Pak panjenengan ketika sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qabliyah. Satu menurut Imam Nawawi, siji ketika sholat fardu mau dilakukan. Usurugi anak imam sholat sunnah qabliyah ndak berlaku. Sing nomor loro ketika mendekati waktu iqamah ya. Kata iqamah rek sawangane langsung lungguh zikiran mawon nggih. Nomor telu ketika khutbah Jumat mau berakhir pun wonten sholat sunnah. Khutbah pertama tetap sampai sholat sunnah ya. Ya niku tetap sholat sunnah. Lho ono hadis niku, ono hadis boleh kecuali ketika mau contoh ngaten misalnya khutbah sing khutbah nggih ibadallah innallaha ya'muru bil kalau semari sama sholat sunnah tidak berlaku menurut Imam Nawawi nggih. Pun ibu-ibu nyun sewu ya, lah sampean duwe hadas, sampean junub atau siapapun yang tidak sempat sholat tahiyatul masjid karena suatu hal, maka para ulama memberi kunci pengganti. Semarap kuncinya pengganti. Macam apa? Ya, di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, rahimahullah, sing wafat tahun 1570 Masehi di India. Niku wonten juga keterangan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, juga wonten dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadiin Syekh Nawawi Banten dan sebagainya. Ya, siapapun gak sempat sholat tahiyatul masjid karena suatu hal sudah kadung masuk masjid, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping sekawan. Nggih. Ya, kasempat sholat tahiyat masjid maca niku ping sekawan. Pertanyaannya, Allah tadasare buka kitab Al-Fiqhu ala Madzahabil Arba'ah, kitab perbandingan 4 mazhab, karangannya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah, sing wafat tahun 1940 Masehi. Beliau menyatakan bacaan pengganti tadi itu bittifaqi salasatun minal a'immah, itu disepakati oleh 3 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, membolehkan mengganti bacaan tadi sebagai pengganti nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Selingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Peng pinten? Peng sekawan. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.